Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Di sini saya Trio Adinovit dengan NPM 21540065 kelas PGSD 02 yang akan mempresentasikan proposal yang telah saya susun, yaitu pada bab 1 sampai bab 3 pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Rahmat Riyadi Surakarta tahun 2023. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya susun, yaitu dengan judul Peran Guru dalam Menangani Siswa Hiperaktif di Kelas 3 SDN Gandean Surakarta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama, yaitu berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di kelas 3 SDN Gandean Surakarta, terdapat beberapa siswa hiperaktif di kelas 3. Siswa di kelas 3 di SDN Gandean Surakarta menunjukkan beberapa sikap seperti berlarian saat pembelajaran, kurang memperhatikan saat pembelajaran, memukul-mukul meja, dan sifat-sifat yang lainnya, sehingga siswa tersebut dirinya ramai sendiri atau lebih cenderung bermain sendiri ketika pembelajaran berlangsung. Terdapatnya perilaku tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peran guru dalam menangani siswa hiperaktif tersebut. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kurangnya pusat perhatian siswa hiperaktif dalam menangani pembelajaran di kelas 3 SDN Gandean Surakarta. Kemudian yang kedua, belum mengetahui secara detail faktor penyebab siswa hiperaktif di kelas 3 SDN Gandean Surakarta. Dan yang ketiga, peran guru dalam menangani siswa hiperaktif di SDN Gandean Surakarta. Dengan identifikasi masalah tersebut, peneliti juga melakukan pembatasan masalah. Berdasarkan masalah yang ada, peneliti memfokuskan masalah penelitian yaitu pada peran guru dalam menangani siswa hiperaktif di kelas 3 SDN Gandean Surakarta. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana ciri-ciri siswa hiperaktif di kelas 3 SDN Gandean Surakarta. Kemudian yang kedua, apa saja faktor atau penyebab siswa perilaku hiperaktif di kelas 3 SDN Gandean Surakarta. Dan yang ketiga, bagaimana peran guru dalam menangani siswa hiperaktif di kelas 3 SDN Gandean Surakarta. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti membuat tujuan penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui ciri-ciri siswa hiperaktif di kelas 3 SDN Gandean Surakarta. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui faktor atau penyebab perilaku hiperaktif siswa di kelas 3 SDN Gandean Surakarta. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peran guru dalam menangani siswa hiperaktif di kelas 3 SDN Gandean Surakarta. Manfaat penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini dapat memberikan pemahaman pentingnya peran guru dalam menangani siswa hiperaktif bagi peneliti khususnya. Kemudian manfaat praktis itu terdapat tiga. Yang pertama, bagi guru itu sebagai referensi. Nah, sehingga penelitian ini dapat menjadikan sebuah referensi bagi guru terkait penanganan siswa hiperaktif serta menjadi bahan evaluasi guru dalam proses pembelajaran. Kemudian bagi peserta didik, dengan adanya penelitian ini dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan dirinya serta menghindari perilaku-perilaku hiperaktif, sehingga
peserta didik akan mengurangi perilaku hiperaktifnya. Kemudian yang ketiga, bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan siswa hiperaktif seperti ciri-cirinya, kemudian faktornya, dan cara penanganannya, sehingga dapat diimplementasikan bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya maupun dalam pembelajaran nantinya sebagai calon guru SD. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada bab 2, kerangka teoritis dan kerangka berpikir. Yang pertama, deskripsi teori. Deskripsi teori yang pertama yaitu pengertian guru. Nah, guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Hal ini menurut KBBI pada tahun 2008. Guru merupakan seorang yang pekerjaannya mengajar, namun guru menjadi seorang pendidik atau seorang pengajar dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, guru dituntut untuk menyampaikan ilmunya, mengarahkan serta mendidik peserta didik untuk berperilaku serta mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, dengan pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwasanya guru memiliki peranan yang sangat penting bagi peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, peran guru. Nah, di sini terdapat berbagai peran guru disampaikan oleh menurut Jamarah Dewi pada tahun 2017. Terdapat beberapa peran guru yaitu sebagai motivator, guru yang memotivasi peserta didik, kemudian sebagai inspirator, guru yang selalu memunculkan inspirasinya, yang dapat memberikan inspirasinya, kemudian guru sebagai inisiator, guru yang menginisiasi, kemudian guru sebagai demonstrator, guru sebagai mediator atau media, kemudian guru sebagai konektor, guru sebagai informator, guru sebagai organisator, guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran, kemudian guru sebagai pengelolaan kelas yang mana guru memiliki peran penting dalam mengelola kelas, kemudian guru sebagai pembimbing yang membimbing peserta didik, kemudian guru sebagai supervisor, dan yang terakhir guru sebagai evaluator. Sehingga guru memiliki peran yang sangat penting bagi peserta didik, sehingga guru dapat mendidik peserta didik untuk menjadi peserta didik yang baik. Kemudian untuk teori yang selanjutnya yaitu siswa hiperaktif, yang mana ada pengertian siswa hiperaktif. Nah, siswa hiperaktif merupakan siswa atau peserta didik yang memiliki gangguan pada pemusatan perhatian, yaitu sulit berkonsentrasi karena gangguan saraf, kemudian anak tersebut cenderung tidak bisa diam, sehingga akan bersikap untuk berlari-larian saat pembelajaran, tidak bisa diam, memukul meja, ramai, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ciri-ciri siswa hiperaktif yaitu disampaikan oleh Ambarsari pada tahun 2022. Terdapat ciri-ciri anak hiperaktif sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari segi motorik. Anak selalu bergerak atau cenderung tidak mau diam, meraba sesuatu yang dilihatnya dan bergerak sesukanya, sehingga anak tersebut akan beraktivitas berlebihan. Kemudian yang kedua dilihat dari segi sensorik. Anak hiperaktif cenderung kurang dalam fokus pada perhatian yang mudah untuk dialihkan. Sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik akan kurang fokus dalam memperhatikan pembelajaran. Kemudian hasil penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini yang sedang peneliti lakukan, yaitu terdapat 5 penelitian. Yang pertama dari Fridolin Koleta Jebbia pada tahun 2023 pada tahun 2022 dengan judul Peran Guru dalam Menangani Perilaku Anak Hiperaktif di PAUD Santo Ignatius Sampar Desa Ponglale. Kemudian yang kedua dari Muhammad Irfan Hidayat, kemudian Bahtiar Heru Susanto pada tahun 2022 dengan judul Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Anak Hiperaktif kelas 5 SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 2 Gamping Sleman. Dan yang ketiga yaitu dari Rodotul Islamiyah Naimah
Heni Wulandari pada tahun 2023 dengan judul Peran Guru dalam Menangani Anak Hiperaktif. Dan yang keempat dari Septi Nurfadilah pada tahun 2021 dengan judul Analisis Peranan Guru Kelas dalam menangani siswa ADHD di SDN Tanah Tinggi 3. Dan yang kelima yaitu dari Fakhrul Rozi dan Dita Savitri dengan judul Peran Guru dalam Penanganan Perilaku Anak Hiperaktif di TK Negeri 1 Samarinda. Kerangka berpikir dari penelitian ini yang pertama yaitu siswa hiperaktif, kemudian mencari ciri-ciri siswa hiperaktif, setelah itu mencari faktor penyebab siswa hiperaktif, kemudian melihat bagaimana peranan guru dalam menangani siswa hiperaktif. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, waktu. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dalam kurun waktu 1 bulan, yaitu yang pertama pada tanggal 8 November tahun 2023 itu observasi dan wawancara. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 9 November tahun 2023 itu melakukan identifikasi masalah, dan dilanjutkan pada tanggal 16 November tahun 2023 yaitu penentuan topik dan judul. Kemudian tanggal 17 November tahun 2023 itu sudah mulai penyusunan proposal, dan yang terakhir yaitu pada tanggal 8 Desember tahun 2023 persiapan untuk seminar proposal seperti yang saya lakukan pada saat ini dalam bentuk video. Kemudian untuk tempat penelitian yaitu peneliti melakukan penelitian di kelas 3 yaitu di SDN Gandean Surakarta, Jalan Sungai Batanghari nomor 23 Jebres Surakarta. Yang selanjutnya yaitu bentuk dan strategi penelitian yang peneliti gunakan, yaitu peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana data-data yang peneliti gunakan yaitu data-data yang bersumber dari lapangan. Kemudian untuk data-data tersebut berdasarkan fakta sehingga tidak ada manipulasi dari peneliti. Kemudian subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu guru kelas 3 SDN Gandean Surakarta. Kemudian untuk objek penelitian yaitu peran guru dalam menangani siswa hiperaktif di kelas 3 SDN Gandean Surakarta. Nah, selanjutnya yaitu sumber data yang didapatkan dari dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada sumber data primer, yang mana sumber data tersebut berasal dari narasumber secara langsung, yaitu dari guru SDN Gandean Surakarta dan juga peserta didik SDN Gandean Surakarta. Kemudian sumber data yang kedua yaitu sumber data sekunder, yaitu didapatkan yang berasal dari sumber-sumber jurnal dan lain sebagainya sebagai sumber tambahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi data, yang mana penggabungan dari berbagai sumber data sehingga akan mendapatkan data yang lebih valid. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti terdapat 3 teknik. Yang pertama ada observasi, kemudian yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Yang pertama yaitu observasi. Peneliti melakukan observasi yaitu di kelas 3 SDN Gandean Surakarta dengan mengamati siswa hiperaktif, ciri-cirinya, kemudian dengan mengamati peran guru dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu teknik wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas 3 di SDN Gandean Surakarta dan juga peserta didik untuk mengetahui wawancara kepada guru untuk mengetahui ciri-ciri secara umum siswa hiperaktif di kelas 3 dan juga untuk mengetahui masalah yang ada serta mengetahui bagaimana peran guru untuk menangani siswa hiperaktif. Kemudian untuk wawancara bersama peserta didik digunakan untuk mengetahui bagaimana keseharian atau perilaku yang dilakukan peserta didik ketika di kelas.
Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Nah, peneliti juga melakukan dokumentasi dari hasil wawancara seperti perekaman suara, kemudian kalau dari observasi seperti menulis, dan juga dokumentasi yang lain berupa foto maupun video sebagai sumber data yang lebih sebagai pelengkap data atau sebagai pendukung dari kegiatan pengumpulan data. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti yaitu yang pertama pengumpulan data. Pertama, peneliti akan mengumpulkan data terlebih dahulu dari kelas 3 di SDN Gandean Surakarta, yaitu data yang berasal dari guru maupun dari peserta didik. Kemudian yang kedua, reduksi data, yang mana peneliti akan mereduksi data-data yang ada untuk diambil, yang mana data yang sekiranya tepat dan juga data yang sesuai dengan apa yang diteliti. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyajian data, yang mana data-data tersebut akan disajikan, dan yang terakhir penarikan kesimpulan, sehingga peneliti akan menarik kesimpulan dari data-data yang didapatkan untuk melakukan proses penelitian. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Apabila terdapat saran, masukan dari dosen pengampu yaitu Ibu Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, terima kasih. Saya akhiri presentasi pada kali ini yaitu dengan menutup dengan quotes. Terus melangkah dan jangan menyerah. Teruslah berjalan dan nikmati setiap momen dalam perjalanan, karena perjalanan itu menyenangkan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.